audit di dalam dinas sendiri. Artinya jika audit di dalam dinas, konsekuensinya kan berarti semua toh akan teraudit. Nah, hasil dari audit nanti akan kita kaji kembali lagi untuk terkait dengan Pergub ini. Seperti itu. Mungkin Pak Andi jelaskan poin-poin yang sudah disepakati tadi, poin-poin yang disepakati tadi hasil pertemuan tadi. Ya, mungkin izin buka terkait dengan beberapa poin ini, prinsipnya terkait dengan Pergub yang ditanyakan itu kapan diberlakukan atau apa, dan sudah dijawab Ibu Kadis bahwa sementara ini ada audit dari BPK, nanti audit itu seperti apa hasilnya itu baru kita tindak lanjut, dan juga sudah ada arahan dari Bapak Ibu bahwa di terakhir poin itu bahwa akan ada revisi. Nah itu tentu kita perlu audit seperti yang sudah dijelaskan, dan tetap akan kita laksanakan juga pembenahan di fasilitas yang ada di sana. Itu semua ini akan dilakukan. Permintaan pengumuman. Ya, dan mungkin yang terakhir itu kita dari dinas akan menyiapkan surat terkait dengan penundaan pemberlakuan Pergub yang ada. Artinya mungkin saya tambahkan sedikit di ending terakhir tadi kan sebenarnya tuh mereka tuh tidak ribut terkait dengan Pergub, tetapi mereka tuh menuntut fasilitas yang ada di dalam. Yang namanya kita ini kan sedang dalam pembenahan dengan anggaran yang hampir-hampir tidak ada. Ini kan kita bagaimana caranya supaya memenuhi semua keinginan mereka, dan kita harus sadar bahwa lokasi di PPI sebenarnya ini sudah kurang layak untuk digunakan, sehingga kami juga sudah memiliki anggaran untuk mengajukan anggaran untuk perbaikan atap, perbaikan got di dalam PPI, terus pembenahan lantai, cat, dan kita juga dalam waktu dekat akan melakukan penanaman pohon sebanyak 450 pohon itu yang akan dibagi dua, Teno dan Oiba, serta pembuatan bak air. Itu yang paling penting karena apa? Mereka tuh sebenarnya kesusahan air. Jadi inilah yang hal-hal yang perlu kita sebagai pemerintah memperhatikan mereka. Tetapi saya sudah memperjuangkan anggaran tersebut, dan insya Allah bisa, dan kita akan pelan-pelan untuk memperbaiki sehingga memenuhi semua apa yang mereka inginkan, karena mereka tuh sebenarnya butuh fasilitas dan butuh bahwa itu tuh harus indah sesuai standar yang seperti awal pertama tadi saya bicarakan bahwa PPI itu punya standar khusus. Nah, salah satu standarnya adalah bagaimana fasilitasi itu harus dipenuhi. Seperti itu sehingga mereka menginginkan itu. Ibu Kadis, verifikasi terdapat kira-kira ada mafia penyalahgunaan wewenang dan retribusi terhadap PPI Oiba. Bagaimana tanggapan Ibu? Nah itu untuk hal tersebut kan kita tadi masih tunggu hasil audit. Artinya hasil auditnya jika terindikasi, artinya kita harus ada ada punya punishment khusus terhadap orang-orang tertentu, sehingga hal ini kita harap mulai saat ini sampai ke depannya tidak terjadi untuk hal-hal itu lagi, dan ada keterbukaan antara kita dengan pengguna lahan supaya kita jalan seiring sejalan seperti itu. Boleh tahu Ibu audit dari mana Ibu untuk di PPI Oiba? Dari luar maupun dari dalam. Oh baik. Terkait dengan satu lagi terkait dengan dana yang akan didatangkan dari luar yang Ibu utarakan. Dana bukan dari luar ya, kami ajukan lewat APBD. Oh lewat APBD. Ya. Berapa kira-kira Ibu dananya? Ya itu tidak mungkin kami jelaskan di sini. Yang jelas, tidak itu nanti untuk jadi ada yang jelas ada anggaran untuk di tahun depan untuk perbaikan PPI semuanya, dan juga untuk air. Sebenarnya air itu sudah tahun ini kita jalankan, tetapi karena ada satu dan lain hal, jadi kita tunda beberapa bulan ke depan ini. Ya, berarti untuk Pergub 33 sendiri belum ada kepastian ditiadakan ataukah dilanjutkan? Kepastian itu ada karena Pak Gub sudah tanda tangan, tetapi bagaimana penggunaannya nanti baru kita lihat. Oh, baik. Bisa tambah sedikit, boleh. Kalau terkait Pergub,
itu kan tidak hanya dinas kelautan saja, Semua dinas. tetapi ada beberapa dinas, jadi tidak bisa dibatalkan. Tetapi yang khusus untuk perikanan kita pending dulu untuk tahun ini, sambil kita nanti akan meninjau kembali harganya. Setelah audit. Setelah audit kita tinjau kembali, nanti kita duduk bersama-sama untuk konsultasi publik. Kira-kira harga sebagaimana yang pantas dan duduk sama-sama. Nanti baru setelah bersepakat dalam konsultasi publik baru kita terbitkan lagi yang baru. Gitu. Jadi Ya. bukan tidak ini, tapi dipending. Dan nanti sementara dalam untuk tahun ini ya. Ya, dalam waktu cepat ini Ibu Kadis akan mengeluarkan surat terkait penundaan tersebut. Saya kira itu sudah ya. Terima kasih. Ya. Jadi penundaannya sampai tanggal 31 Desember ya. Jadi untuk karena mereka juga subayar lahan semua itu. Dari sini sampai 31 Desember kan dong lahan-lahannya terbayar semua. Perkenalkan, nama saya Abel Misa, saya koordinator nelayan sama pengguna lahan. Saya hanya menyampaikan saja tentang hasil pertemuan kami dengan Ibu Kadis tadi. Memang tadi saat pertemuan kita tadi terjadi perdebatan yang cukup sengit. Tapi intinya pembahasan kita tadi itu semata-mata sepenuhnya itu kita bahas tentang pembatalan Pergub. Tetapi karena saat kita sekarang ini kita juga mengikuti sistem administrasi pemerintahan yang ada. Jadi pembatalan Pergub ini kita juga tidak bisa menuntut langsung dibatalkan. Tetapi kan kita masih melalui pembahasan. Tapi dalam ini tahun memang belum bisa dibatalkan, belum bisa dicabut. Tetapi dalam ini tahun tidak berlakukan itu Pergub. Karena masih ada pembahasan untuk dirubah. Jadi kemungkinan besar Pergub yang ini akan dieksekusi di 2026. Tapi semoga apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka bentuk dan apa yang mereka tetapkan, putuskan itu tidak merugikan kita sebagai masyarakat kecil. Jujur saja tadi itu di sana semata-mata semua tidak kita bahas tentang Pergub. Memang ada pembahasan sedikit tentang fasilitas. Tapi itu karena kita menanggapi pernyataan dari Ibu Kadis. Nah, itu bukan pembahasan. Kalau masalah fasilitas itu bukan pembahasan. Tapi itu kita hanya menanggapi singkat saja, tidak ada pembahasan panjang tentang itu. Jadi buat saudara-saudara teman-teman sekalian, kita berdoa sama-sama supaya keputusan yang diterbitkan oleh Pak Gub ini bisa dicabut, Pergub ini bisa dicabut supaya tidak merugikan kota banyak orang.